Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat di rumah? Semoga sehat selalu. Masih semangat untuk belajar pendidikan agama Islam, dan jangan lupa tetap belajar meskipun di rumah sekolahnya memang tidak masuk, tapi belajarnya harus terus belajar di rumah. Sebelum mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa sebelum belajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari pagi hari ini mendapat berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Materi pada hari ini yaitu kita mari belajar Al-Quran surat At-Tin untuk kelas 5 SD semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Kompetensi dasar memahami makna surat At-Tin, membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar, menuliskan kalimat-kalimat dan lam Quran surat At-Tin. Langsung saja, mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Diawali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Mari kita bedah bersama-sama. Wattin itu ada tanda sidahnya. Wattin itu langsung masuk. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadza, hanya ini panjang, wa hadza mato bi baladil amin. Laqad ini qalqalah. Laqad cara bacanya laqad. Ini juga qaf. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini juga qalqalah. Taqwim.
berakhiran mim, jangan nun. Kadang-kadang saya menjumpai takwin, takwim pakai mim. Summa radadnahu asfala safilin. Ini qalqalah. Radadna asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun. Ajrun ini bacaan run, bacaan idhar halki, jelas. Ini qalqalah. Mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisawwa sa bukan sya, sa alaisawwahu bi ahkamil hakimin. Ha, ini ha, bukan ha. Bi'ah bukan, yang betul bi'ah pakai ha. Bi'ah kamil hakimin. Itu ya, kita harus belajar membaca surat At-Tin dengan baik dan benar sesuai tajwid. Kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Qalqalah ya memantul dan sebagainya. Itu harus diperhatikan dalam membaca surat At-Tin. Banyak yang sekedar hafal tapi makhorijul hurufnya dan panjang pendeknya masih ngawur. Kalau menghafal ya dihafal pelan-pelan, dibaca berulang kali sampai hurufnya benar, tajwidnya benar. Itu jauh lebih baik. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin bersama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisawwahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Itu surat At-Tin beserta artinya. Kalian juga harus hafal ya artinya. Untuk selanjutnya, mari kita akan belajar bersama-sama mengupas tuntas surat At-Tin. Surat At-Tin
Surat At-Tin itu merupakan urutan nomor 95, urutan ke-95 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdapat pada juz 30 atau biasanya kita sebut dengan juz amma. Ya, diingat-ingat, surat At-Tin merupakan surat ke-95. Selanjutnya tergolong surat Makkiyah. Apa kalau tergolong surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekkah, itu Makkiyah. Kemudian terdiri dari 8 ayat. Mulai tadi terdiri dari 8 ayat. Terus kemudian nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Wattini waz zaitun. Itu kita harus tahu ini semua. Surat At-Tin diambil dari ayat yang pertama. Tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Nomor urut surat 95 dalam Al-Quran. Apa surat At-Tin isi pokoknya? Surat At-Tin, Allah telah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, gurun Turisina dan negara Arab Mekah. Allah itu telah bersumpah pada surat At-Tin itu tadi dengan sumpah menyebut buah tin, buah zaitun, gunung Turisina dan negara Arab yaitu Mekah. Bahwa apa? Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna di antara makhluk lainnya. Siapa? Manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebaik-baiknya daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita harus bersyukur, kita harus semakin meningkatkan beribadah kita kepada Allah, karena kita sudah diciptakan dengan bentuk yang paling baik, punya akal, punya hati, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, semuanya paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Akan tetapi bisa menjadi derajat serendah-rendahnya, yaitu apa? Masuk neraka. Apabila apa? Tak mau beriman dan beramal soleh. Kita makhluk Tuhan yang paling sempurna dan sebaik-baiknya di antara makhluk lainnya akan menjadi hina, akan menjadi derajatnya rendah ketika kita tidak beriman dan beramal soleh. Beriman mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan apa? Dan beramal soleh. Beramal soleh seperti apa? Beramal soleh banyak, luas. Bisa membantu orang tua, sopan santun kepada orang tua, bersedekah, memberikan uang kepada orang yang minta-minta, dan lain sebagainya. Beramal soleh sangat luas. Tapi itu tadi, manusia yang begitu mulianya, sempurna, paling baik di antara makhluk akan menjadi hina dan derajatnya bisa turun serendah-rendahnya, masuk neraka apabila tidak beriman kepada Allah dan beramal soleh. Diperhatikan ya, itu tadi. Selanjutnya kita akan
bicara dan membahas kandungan surat At-Tin. Apa sih surat At-Tin? Untuk yang ayat pertama, penjelasannya yaitu tin, buah tin adalah buah yang enak, lembut serta cepat dicerna. Bentuknya itu kalian lihat di video, bentuknya sangat menggoda sekali. Buah tin bisa menjadi obat, banyak manfaatnya. Makanya apa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah atas buah tin dan buah zaitun. Ya ini manfaatnya adalah memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan jika kalian ingin gemuk badannya, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Itu banyak sekali manfaat buah tin. Dalam penelitian juga sekarang sudah dikembangkan, banyak sekali petani-petani mencoba untuk menanam buah tin. Apalagi yang satu ini atas sumpah Allah tadi, yaitu buah zaitun. Zaitun biasanya sampai tahu-tahu minyak zaitun. Ya ini, zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat diperkuat di daerah yang kurang memiliki minyak. Banyak sekali manfaatnya, apalagi dua buah ini. Pada surat At-Tin Allah bersumpah atas dua ini, tidak lain tidak bukan karena buah tin dan buah zaitun banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Terus kemudian ayat yang kedua, isi kandungannya tadi apa? Ayat pertama wattini wa zaitun, sekarang waturi sinin. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintas antara tanah Mesir ke Israel, Arab sana, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Sampean search di Google Map, coba cari untuk mengetahui, bener nggak sih ada Gunung Sinai ini? Coba dicek, nanti di situ ada tulisan Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Kenapa dijuluki Gunung Nabi Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Itu nanti coba dicek, dilihat di HP, diketik Gunung Sinai, terletak di semenanjung Sinai. Nanti sampai zoom sampai akan menemukan, yaitu nanti ada Arabnya, Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Dan pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Masya Allah. Ya, semoga kita sama-sama mendapat berkah dari belajar pendidikan agama ini. Kita juga tahu sejarah dan banyak tempat-tempat sejarah yang bisa kita kunjungi, insya Allah nanti untuk mengenang, apalagi menuju ke tempat ini, Gunung Sinai, mengenang Nabi Musa. Selanjutnya untuk ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Ayat ketiga ini yaitu apa? Kota yang aman, yaitu kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga. Barang siapa yang memasuki kota ini, insya Allah aman, terjaga.
keamanan dan keselamatannya terjaga. Kota Mekah ini juga disebut dengan Ummul Qura, ibunya para negeri atau ibunya para kota. Ini Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kota Mekah, kota yang aman, kota yang tentram dan terjamin keselamatannya. Kota ini banyak sekali menyimpan situs-situs sejarah keislaman mulai dari Nabi Ibrahim sampai saat ini. Kita pergi haji juga ke Mekah. Di Mekah ada Baitullah, ada Ka'bah, itu kita mengelilinginya, banyak situs-situs sejarah. Makanya kadang orang tua kita atau tetangga kita pergi haji atau umroh, cerita-cerita ketika kembali ke Indonesia, di sana enak, nyaman. Ya itulah kota yang aman, yaitu kota Makkah. Selanjutnya ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat yang keempat? Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk rupa. Bentukannya itu baik. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi, seimbang, gak ada yang umpamanya hidungnya di mulut, matanya di telinga, telinganya di belakang, gak ada. Sangat serasi, seimbang. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang salah, serasi, seimbang. Dilihat itu cantik, dipandang itu enak, yaitu manusia. Serasi, tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan, sampai bandingkan dengan hewan, hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan ini yang dimilikinya agar supaya menjadi lebih mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Manusia punya akal, punya jasmani bentuk fisik ini, punya rohani hati, dan juga nafsu. Barang siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan nafsu, ini bisa memanage, mengatur keseimbangannya, tidak condong bahwa nafsunya saja yang bekerja dalam kehidupan sehari. Nafsu tok, geragas tok, makan secukupnya. Manusia kalau makan serakah, tidak mau berbagi, nafsunya saja yang bakal manusia yang tadinya mulia akan turun derajat sehina-hinanya seperti hewan. Hewan cuma memiliki apa? Tidak memiliki akal, punya bentuk fisiknya, jasmani dan nafsunya saja. Masa manusia yang sebaik-baiknya masa disamakan dengan hewan? Kan tidak mungkin. Maka dari itu kita harus bisa menjaganya itu semua, mulai dari hati, nafsunya. Jangan jadi manusia yang
mementingkan diri sendiri, egois, nafsunya saja yang dibesarkan, tapi akal pikiran dan hatinya tidak digunakan sama sekali, maka akan hina. Berbeda ketika akal pikiran mampu diatur dengan baik, dia akan menciptakan memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu apalagi kita sudah beranjak dewasa, kelas 6 SD udah mulai dewasa, kelas 5, kelas 4, kelas itu sudah menjadi panutan adik-adik sampean. Makanya itu kita harus mampu menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, tidak hanya mementingkan nafsu banyak. Ya nafsu itu tadi, nafsu jabatan, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin banyak sombong nantinya akhirnya. Dari itu kita harus memiliki itu tadi, akal digunakan dengan baik, hati dilatih dengan baik, nafsu diatur dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Terus kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Makanya itu manusia sudah baik, mulia, tapi akan hina karena sikap, pengetahuan dan perilakunya yang melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kita contoh kelebihan manusia dari makhluk, bertutur kata. Mosok ono hewan ngomongi sampean atau bagaimana? Kan tidak. Berarti kita punya tutur kata, maka tuturlah kata dari mulut kita, tutur kata yang lembut, tutur kata yang santun. Kepada orang tua ya berbicara, jangan bentak-bentak, bicara yang lembut kepada orang tua, kepada guru, pada teman, kepada yang lebih tua. Kita harus bertutur kata yang sopan. Cara berpakaian, menutup aurat, itu penting. Hewan enggak apa-apa tidak berpakaian, tapi manusia ketika tidak berpakaian bagaimana? Itu berpakaian menutup aurat dan memilih model warna yang serasi dan disenangi. Itu banyak, hewan tidak punya itu. Manusia ini mulia-mulianya ciptaan Allah. Berpakaian itu harus menutup aurat. Makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minum halal. Yang halal dikonsumsi, yang haram ya jangan dikonsumsi, haram. Dan bergizi sesuai dengan selera. Sampai iso makmo poe, tapi yang penting halal. Bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sama teman, ketemu ya nyapa, salaman, tanya kabar. Itulah kita akan menjalin silaturahmi dengan baik sesama teman. Terus kemudian menggunakan anggota tubuh sesuai fungsi terhadap hal yang dibolehkan agama. Kita menggunakan mata kita untuk melihat ciptaan Allah yang maha sempurna ini. Kita mendengarkan pakai telinga
mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sholawat, tidak mendengarkan ghibah, adu-adu dan lain sebagainya. Kita dengar gosip-gosip. Lebih baik kita dengarkan Al-Quran daripada mendengar hal-hal tersebut. Terus kemudian mulut kita kunci dengan baik, tidak sering berkata kasar, tidak berkata jorok, misuh dan lain sebagainya. Gunakan mulut untuk bertutur kata yang baik kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, teman dan lain sebagainya. Gunakan mulut ini tidak menyakiti sekeliling kita. Tuh, nilai lebihnya manusia. Hewan tidak punya dengan itu semua. Manusia yang mulia yang memiliki itu semua. Makanya bisa jadi lebih rendah ketika itu semua melenceng dari aturan agama. Bertutur kata, nek ngomong yo, kalau berbicara itu kasar, menyakiti, tidak menutup aurat, makan minum serakah. Wis, anggota tubuh ini digunakan untuk maksiat toh, ya maka akan menjadi serendah-rendahnya, hina dan akan masuk neraka. Ayat yang ke-6. Penjelasan ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Maka ketika kita beriman dan beramal soleh, maka kita akan diselamatkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Beriman, kita harus beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan melaksanakan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Ketika sholat 5 waktu, kita lihat gambarnya sholat 5 waktu, ya kita harus sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita harus melaksanakan itu semua, sebab itu perintah. Kemudian apa? Sholat, zakat, kita harus menunaikan zakat. Puasa, ya kita harus puasa. Pergi haji bagi yang mampu untuk haji, ya haji. Itulah melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita beramal soleh, gemar sedekah. Ketika ada yang minta-minta di jalan ataupun di rumah, ya kita kasih 2.000. Kalau tidak, ya jangan dimaki-maki. Kalau tidak, bilang yang santun. Jangan malah memaki-maki pengemis atau yang lainnya. Itu tidak baik. Lebih baik kita berbicara santun, menolaknya dengan santun. Apalagi amal soleh, ikhlas menolong ketika ada temannya yang lagi kesusahan, yang lagi butuh bantuan, ya kita tolong. Itulah beramal soleh. Banyak sekali kita menyingkirkan batu dari jalan itu ya, di tengah-tengah jalan, mengganggu lalu lintas. Itu juga termasuk amal soleh. Kita membantu orang tua, nyapu, bantu orang tua itu sudah termasuk amal soleh. Kita menolong teman, ya amal soleh. Selanjutnya untuk ayat yang ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini nantinya akan
dibalas terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk, pembalasannya seperti itu. Hari pembalasan, kita baik dibalas baik, kalau kita buruk dibalas buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan itu. Jangan ragu, harus percaya bahwa apa yang kita lakukan baik nanti akan dibalas baik, apa yang kita lakukan buruk nantinya akan mendapat hukuman dari Allah di hari pembalasan. Manusia seharusnya tidak meragukan hari pembalasan itu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia terlupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Sudah sampai dikasih akal menjadi manusia atau ciptaan makhluk yang paling mulia dan sempurna. Sudah Allah menerangkan semuanya di dalam Al-Quran, mana yang tidak boleh dikerjakan dan mana yang boleh dikerjakan. Untuk akal, untuk berpikir, kalau mencuri tidak boleh, berarti ya jangan dilakukan. Ketika minum minuman keras tidak boleh, ya jangan dilakukan. Itulah nantinya ketika kita menghindari hal-hal seperti itu, kita akan terhindar dari dosa dan kehinaan, agar kita tidak lebih hina, jauh lebih hina daripada hewan. Kita punya akal, kita punya hati untuk berpikir mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Itu. Terus untuk yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Siapakah yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur segala urusan kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik perbuatan keputusan. Maka dari itu, melakukan hal baik sekecil apapun, lakukanlah. Allah akan tahu, jauh lebih tahu. Dan Allah akan membalas kebaikan yang kecil itu dengan kebaikan yang akan kita petik di akhirat nanti. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa yang kecil, kita tidak bisa menyembunyikannya. Allah akan melihat dan akan memberikan hukuman ketika kita di akhirat. Kecil maupun besar, perbuatan baik maupun buruk, pahala atau dosa yang kita kerjakan, Allah akan tahu. Dan kita akan diadili nanti di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada hambanya, sangat pengasih. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Ojo lali, Al-Quran sudah ada perintahnya dan larangannya. Kita harus tahu dan perhatikan. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Hanya itu punya akal dipikir untuk mana yang baik, mana yang buruk, agar kita selamat dari dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Kita harus menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, yakinlah nanti akan dibalas baik kebaikan di akhirat nanti.
Ketika kita di dunia ini melakukan maksiat, melakukan dosa, maka pembalasannya adalah masuk neraka. Maka dari itu kita manusia yang sebaik-baiknya manusia ciptaan Allah dari makhluk lainnya, kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu beriman dan beramal soleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap belajar, tetap semangat, meskipun di rumah kita terus belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Itu tadi sampean harus pahami, sampean harus mengerti dari uraian surat Atin tadi ada isi pokok penting, yaitu kita manusia yang mulia. Kita sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus mensyukuri semua itu dengan beriman dan beramal soleh. Barang siapa ketika kita nanti tidak beriman dan beramal soleh akan dibalas masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.